الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana bil iman, lakal hamdu ya Rabbana bil Qur'an, lakal hamdu ya Rabbana bil Ramadan, lakal hamdu ya Rabbana bil Lailatul Qadr allati khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nuri tauhid wa dhurriyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu shaum, yaitu puasa. Dan moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah puasa kita di kemudian hari lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus moga-moga ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharap moga-moga salam sejahtera ini juga bersambut oleh Rasulullah SAW, yaitu kita mengharap Rasulullah pun mencintai kita, sehingga di akhirat kelak kita mengharap mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaum atau puasa ini adalah salah satu ibadah yang usianya itu sama dengan manusia ada di permukaan bumi. Ketika ada manusia di permukaan bumi ini, maka syariat puasa itu sudah Allah perintahkan kepada manusia. Jadi ada 3 syariat, yang syariat ini Allah perintahkan selama manusia sudah ada di permukaan bumi, yaitu zaman Nabi Adam. Apa 3 syariat itu? Satu adalah shaum, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah berkorban. 3 syariat ini itu Allah perintahkan itu semenjak ada manusia di permukaan bumi ini. Maka ayat yang paling sering dibaca oleh khatib, oleh penceramah ketika bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, sebagaimana pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi semenjak zaman Nabi Adam yang namanya syariat puasa itu sudah ada. Semenjak zaman Nabi Adam yang namanya syariat sholat itu sudah ada. Semenjak zaman Nabi Adam yang namanya syariat berkorban itu sudah ada. Pertama, ini menunjukkan bahwa syariat ini mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu nyambung. Wajib di zamannya Nabi Adam, tetapi sunnah di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kalau syariat ini itu nyambung dari Nabi Adam terus sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para ahli fikih yang membedakan itu 3, antara puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita. Apa 3 itu? Satu adalah niat, yang kedua adalah sahur, dan yang ketiga adalah iftar atau berbuka. Ini yang membedakan. Ini mungkin waktunya nanti beda, karena ini panjang kalau kita ngomong masalah ini. Ya, ini yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita. Ini pertama yang harus kita pahami di sini. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan keberkahan?
Apakah karena bulannya ataukah ada sesuatu yang menyebabkan Ramadan ini menjadi mulia, menjadi berkah? Ya, maka bulan Ramadan ini itu menjadi berkah karena di bulan inilah turunnya Al-Quran. Ya. Kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Sebelum saya menginjak, apa yang membedakan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Sama-sama turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran juga turunnya Al-Quran. Apa bedanya? Sebelum saya masuk ke sana, perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang ditulis di dalam Al-Quran. Kalau sudah ditulis di dalam Al-Quran, itu kalau tidak terbaik berarti dia Muhammad SAW. Ya, ketika manusia mau menikah gampang. Kenapa? Nabi kita pernah menikah dan pernah menikahkan. Ketika kita lahiran, Nabi kita pernah menangani anak-anak yang lahir itu. Bagaimana Nabi itu menanganinya? Tinggal kita mencontoh saja. Ini berbeda, maaf, dengan agama yang lain. Ketika mau menikah bingung. Kenapa? Karena nabinya nggak ada yang menikah. Jadi siapa yang dijadikan contoh? Kalau kita sebagai orang Islam ada syariat menikah, Nabi kita mencontohkan menikah itu kayak apa, menikahkan itu kayak apa. Ya, ini salah satu dari kelebihan Nabi kita ini. Beliau inilah yang menyampaikan Al-Quran dan pelaku dari Al-Quran itu, sehingga beliau ini menjadi manusia yang mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran pun menjadi malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Bukan hanya makhluk hidup, makhluk mati pun. Kota Mekah dan kota Madinah sebagai turunnya Al-Quran, itu Mekah dan Madinah menjadi kota yang mulia. Andai kan kita lihat dari geografisnya saja, kondisi alamnya saja, orang nggak tertarik datang ke Mekah, datang ke Madinah itu. Dan Mekah dan Madinah itu adalah kota yang tidak pernah dijajah oleh penjajah. Kenapa? Nggak tertarik dengan tempatnya itu. Tetapi mereka orang-orang kafir nggak tahu kalau di situ tuh turunnya Al-Quran. Apapun yang menyertai dan disertai Al-Quran semuanya menjadi mulia. Termasuk kota Mekah, kota Madinah menjadi mulia. Kenapa? Di situlah turun Al-Quran. Ya. Ini yang harus, kalau kita ingin mulia, kita ingin berkah, maka bersamalah dengan Al-Quran. Ya, insya Allah Al-Quran akan memberkahi kita dengan Al-Quran. Ya, nah ini kenapa Al-Quran ini menjadi mulia. Salah satunya adalah tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua, kenapa Al-Quran ini menjadi mulia? Kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Ya, kalau tadi pertanyaan saya, apa bedanya Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya telah aku turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dengan bedanya dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, salah satu sahabat Nabi yang dianggap sebagai paling tahu persis tentang kenapa ayat turun, di mana Al-Quran turun, di mana ayat turun, kenapa ayat itu turun. Sahabat itu namanya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini di kalangan sahabat itu dikenal paling tahu tentang Al-Quran. Di mana ayat turun, kenapa ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun. Yang dianggap paling tahu adalah Ibnu Abbas. Ya, jadi Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir Al-Quran di lingkungan sahabat. Jadi sahabat kalau tanya tentang masalah Al-Quran, itu rujukannya yang pertama adalah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ini orang yang paling tahu dia tentang kondisi. Ya. Ketika Rasulullah itu wafat, berapa usianya Ibnu Abbas itu? Ketika Rasulullah itu wafat, usia Ibnu Abbas itu 14 tahun. Ya.
Tetapi ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, maka beliau ini diangkat menjadi mufti di kalangan sahabat pada saat itu. Salah satu anggotanya adalah Ibnu Abbas. Padahal paling di usia, kalau Abu Bakar memerintah 2,5 tahun, ditambah ketika Rasulullah wafat usianya 14 tahun Ibnu Abbas, ditambah Khalifah Abu Bakar menjadi Khalifah 2,5 tahun, berarti sekitar 16,5 tahun, ditambah Umar menjadi Khalifah Ta'ala, kita anggap pertengahannya saja lah. Usianya paling sekitar 17 tahun. Ibnu Abbas itu sudah diangkat menjadi kalangan orang-orang ahli tafsir Al-Quran pada saat itu. Jadi orang yang bersama dengan Al-Quran, maka kedewasaannya itu akan melampaui usianya. Usianya baru 14 tahun ketika Rasulullah itu wafat, tetapi kemampuannya, kedewasaannya itu di atas rata-rata. Maghrib jam berapa, Pak? Pak? Lebih 10 ya, tambah sedikit ya. Ya. Nah, ini yang mungkin ya perlu saya garis bawahi di sini. Yang bersama dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Oleh karena itu, sebisa mungkin bagaimana kita berusaha itu selalu bersama dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita ini akan menjadi mulia. Kemudian kalimat di dalam perintah Allah kepada kita untuk berpuasa, ayat ini populer tapi nggak apa-apa saya ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah perintahkan, ini yang titik-titik tekannya. Kita orang Islam tidaklah semuanya itu puasa di bulan Ramadan ini. Ada sebuah survei, Pak. Survei ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, mohon maaf saya nggak hafal. Ya, itu berapa tahun yang lalu. Survei itu mengatakan ada 3 yang saya ingat sampai sekarang. Yang pertama adalah orang Islam yang puasa di bulan Ramadan itu 40%. Berarti nggak ada separohnya, Pak. Nggak ada separohnya. Kalau saya berbicara ini di masjid, mungkin saya salah. Buktinya orang masjid puasa semua. Tetapi kalau saya ini berbicara di terminal-terminal, di pelabuhan-pelabuhan, kayaknya benar ya. Di jalan-jalan juga bisa jadi. Contohnya sekarang aja warteg kan udah ada yang buka separuh tuh, Pak. Yang kelihatan kakinya kalau kita masuk ke dalam. Ya, itu menunjukkan orang tidak puasa. Kenapa? Karena yang diperintah Allah ini memang orang yang berpuasa. Ya, jadi yang diperintah Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang berpuasa, orang yang beriman. Inilah orang yang beriman, inilah yang akan menyambut seruan Allah untuk berpuasa. Maka tidak heran kalau orang Islam Indonesia yang puasa di bulan Ramadan tidak lebih dari 40%. Orang Indonesia Islam yang sholat di Ramadan ini sholat, ya maksudnya itu sholat rutin, sholat rawatib ya, itu 36%. Ini survei loh, Pak. Benar salahnya kita nggak mengaca bukan di situ, tapi minal pembelajaran kita. Dan yang lebih parah yang paling bawah, orang Islam Indonesia yang rutin membaca Al-Quran 18%. Sekarang tinggal kita aja introspeksi diri. Kalau ada kan puasa enggak kira-kira? Oh, kita puasa, masuk di 40%. Kita rutin enggak, atau kita sholat kita tidak pernah enggak pernah kosong, kita rutin sholat. Kalau masuk di sini 36%. Kita rutin enggak membaca Al-Quran. Kalau rutin masuk 18%. Kalau tidak rutin berarti masuk yang 82%. Ya. Saya mengharap survei ini salah, saya mengharap. Tetapi sampai sekarang itu belum ada yang membantah survei ini. Itu menunjukkan kalau survei ini itu masih bisa dan masih layak dijadikan rujukan. Sekaligus memprihatinkan kita semua. Inilah buktinya bagi banyak sekali orang Islam yang jauh dari ajaran Islam. Ya,
Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang diperintah Allah cuma orang-orang yang beriman. Satu. Apa perintahnya? Sama, satu saja, saum, puasa. Ya. Ini yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya. Apa tujuan Allah memerintahkan kita? Kalau orang yang beriman ini mau berpuasa, targetnya adalah takwa la'allakum tattaqun. Jadi yang diperintah jelas, apa perintahnya juga jelas, targetnya juga jelas. Ya, ini puasa kita. Saya mengharap moga-moga kita semua ini, terutama di momen Ramadan ini, kita maksimalkan, mumpung masih awal-awal Ramadan, kita maksimalkan di bulan Ramadan ke depan ini dengan memperbanyak takwa atau memperbaiki ketakwaan kita. Dan moga-moga saja ya, dengan keseriusan kita menyongsong bulan Ramadan ini, sekaligus mewarnai hidup kita di bulan Ramadan dengan kebenaran ini, Allah mudahkan dan Allah terima amal ibadah kita. Waktu ini sudah masuk, kalau memang jam segini ini sangat-sangat sudah masuk. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.